Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat datang di mata kuliah Matematika Bisnis. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait teori dasar sebelum masuk ke matematika keuangan, yaitu kita akan membahas tentang teori deret hitung. Saya rasa teman-teman semua sudah banyak mengetahui tentang teori deret hitung. Kita mulai dengan simulasi berikut. Kita bisa lihat di sini ada deretan angka. Yang pertama adalah angka 10, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Atau deret yang kedua ada 2, kemudian 5, 8, 11, 14, dan 17. Dari dua deret angka ini kita bisa melihat ada satu keseragaman. Kita lihat contohnya di sini. Dari 10 ke 11, 11 ke 12, 12 ke 13. Di sini kita lihat setiap bergeser dari posisi pertama ke posisi berikutnya terjadi selisih sebesar 1 atau terjadi pertambahan sebesar 1. Dari 10 tambah 1 sama dengan 11, 11 kemudian tambah 1 sama dengan 12, kemudian 12 tambah 1 sama dengan 13. Ini bisa kita sebut dengan pembeda. Jadi selisih antara dua suku yang saling berurutan. Jadi 11 dikurangi 10 sama dengan 1, 12 dikurangi 11 sama dengan 1, dan seterusnya semuanya konsisten. Nah, di sini ini merupakan contoh yang pertama, yaitu adanya pembeda yang sama, adanya terjadi sesuatu yang terus-menerus, terjadi sesuatu yang konsisten setiap terjadinya pergerakan, yaitu terjadi setiap bergerak sekali maka terjadi pertambahan sebesar 10. Dan di sini juga menjadi patokan kita angka pertamanya. Angka pertama pada nilai dari suku pertama. Di sini kita bisa lihat nilai dari suku pertama adalah 10. A sama dengan 10. Sehingga 10 ditambah 1 menjadi 11, 11 bergerak lagi sekali menjadi 12, bergerak lagi sekali ditambah 1, otomatis terjadi pertambahan sebesar 1 menjadi 13, dan seterusnya. Ini adalah yang dinamakan dengan deret hitung, yaitu deret di mana setiap pergerakan dari satu suku ke suku berikutnya terjadi penjumlahan atau angka yang terjadi atau fenomena yang terjadi adalah terjadi suatu fenomena yang sama dan konstan, yaitu terjadi penjumlahan sebesar 10. Ini juga terjadi di contoh yang kedua. Pertama, di sini kita bisa lihat nilai pada suku pertamanya adalah 2, A sama dengan 2. Kemudian setiap bergerak 2 menjadi 5, 5 menjadi 8. Di sini kita lihat terjadi pertambahan sebesar 3, sehingga pembedanya adalah 3. Deret hitung secara definisi adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, kata kuncinya di sini ya, terjadi penjumlahan. Setiap bergerak terjadi yang namanya penjumlahan. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda. Nah, contohnya tadi angka 3 dan angka 1 tadi. Selisih dari suku pertama, suku kedua dengan suku pertama dan suku-suku berikutnya itu kita sebut dengan pembeda. Yang tak lain, pembeda itu adalah selisih antara nilai dua suku yang berurutan. Contohnya di sini case-nya kita punya suku pertama 5, kemudian suku keduanya 10, suku ketiganya 15. Maka kita bisa lihat pembedanya adalah 5. 10 dikurangi 5, 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Jadi setiap bergerak dari satu suku ke suku berikutnya terjadi penjumlahan sebesar 5. Itu juga contoh yang kedua di sini. Suku pertamanya adalah 90, kemudian suku keduanya 80, 70, 60. Nah, selisihnya di sini adalah minus 10, atau setiap pergerakan ke suku berikutnya terjadi penjumlahan sebesar negatif atau sebesar minus 10. Nah, sehingga kalau kita buat bagaimana menghitung persamaannya, nah kita bisa membuat persamaan. Persamaan yang pertama adalah kita untuk mengetahui nilai
dari suatu deret pada suku ke n atau pada suku tertentu. Contohnya di sini ketika S1 sama dengan 5. S1 adalah sama dengan 5 sama dengan A, artinya suku pertama itu adalah nilai A atau nilai yang di sini. Kemudian suku kedua, berapa nilai suku kedua? Nilai suku kedua adalah kita lihat 10. 10 itu dapatnya dari mana? Yaitu dari nilai A, nilai suku pertama, kemudian dia bergerak sekali ditambah dengan B. B adalah nilai pembedanya. Atau kalau kita jabarkan lebih lanjut, suku kedua adalah A ditambah 2 dikurangi 1B. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kenapa 2 dikurangi 1B. Karena ketika di suku ketika yang kita cari nilai suku kedua, pembedanya cuma 1. Kenapa? Dia hanya loncat sekali di sini. Dari 5 ke 10 hanya terjadi loncatan sekali untuk menuju suku kedua. Begitu juga misalkan suku ke-6. Berapa kali sih loncat dari suku ke-1 sampai suku ke-6? Loncatnya adalah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga muncullah rumusan bahwasanya berapa nilai suku ke N? Nilai suku ke N adalah nilai A ini ditambah N-1. N-1 itu artinya apa? Berapa kali loncatnya? Nah, seperti yang tadi ya, ketika suku ke-6 dia loncatnya 5 kali. Berarti kan 6 dikurangi 1 atau N dikurangi 1 kemudian dikalikan dengan nilai pembedanya. Setiap loncat apa yang terjadi? Setiap loncat terjadi penjumlahan sebesar 5. Sehingga bisa kita lihat misalkan kita cocokkan ya suku ke-6. Berapa nilai suku ke-6? Nilai suku ke-6 adalah A di sini 5 ditambah N-1. N-nya adalah 6. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Pembedanya berapa? Pembedanya adalah di sini ya. Setiap loncat dia tambah 5. Maka pembedanya adalah 5 di sini. 5 kali 5, 5 N-1, 6 dikurangi 1 sama dengan 5. B ini juga 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Ditambah nilai A ditambah 5, maka nilainya adalah 30. Oke, cukup mudah ya. Ini kalau kita simulasikan Sn sama dengan A plus N-1B. Dari deret ini kita bisa lihat 5 adalah nilai A, kemudian S41, N-nya adalah 41, maka N dikurangi 1, 41 dikurangi 1 sama dengan 40 kali 5 sama dengan 200, 200 tambah 5 sama dengan 205. Begitu juga contoh yang lain, misalkan di sini S99, 99 kurang 1 sama dengan 98. Nah, 98 dikali 5 sama dengan 490 tambah 5 sama dengan 495. Oke, nanti silakan mungkin teman-teman bisa coba mengerjakan ini ya. Kita punya deret, satu deret hitung A-nya itu 6, 11, 16, 21, 26 dan seterusnya. Ditanyakan di sini nilai suku ke N. Suku ke-8, suku ke-40, suku ke-12, suku ke-25. Silakan teman-teman bisa simulasikan. Begitu juga yang berikutnya kita menggunakan nilainya, yaitu menggunakan nilai suku pertama dan nilai pembedanya. Nah, sehingga teman-teman bisa cari di sini berapa sih nilai dari suku ke sekian dari persamaan yang kedua ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Untuk part yang pertama ini perhitungan pengantar deret hitung, yaitu untuk menghitung nilai suku ke N.